Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pemakaian huruf dan tulisan kata. Pemakaian huruf. Yang pertama itu ada huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf, yaitu huruf A sampai Z. Lalu ada huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Lalu ada huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Lalu ada huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu A, I, A, U, E, dan O. Lalu ada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan yaitu KH, Eng, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contohnya khusus, ngarai, nyata, dan syarat. Lalu ada huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Lalu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Lalu huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Lalu ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Lalu ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang tersebut. Lalu ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan pangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Lalu ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan keakraban seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Lalu ada garis miring. Huruf miring dipakai untuk menulis judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Lalu huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian, kata-kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Lalu huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Lalu ada huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Lalu huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Lalu ada penulisan kata. Yang pertama adalah kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Lalu ada kata berimbuhan. Imbuhan terdapat pada awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Lalu ada bentuk terikat, ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Lalu bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya anak-anak, buku-buku, hati-hati, dan sebagainya. Lalu ada gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Lalu gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Lalu gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkaian. Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Lalu ada pemenggalan kata. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Huruf diftong I, AU, E, dan OE tidak dipenggal. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu.
Pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dan unsur pembentuknya. Nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Singkatan nama, diri, dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Lalu ada partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Lalu ada singkatan dan akronim. Singkatan nama, nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda. Lalu ada singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Lalu, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Lambang kimia. Singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Akronim. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Lalu ada angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Bilangan dalam teks yang didapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara urutan seperti dalam perincian. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagai dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, waktu, serta nilai uang. Angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Kata gantiku, kau, ku, mu, nya. Kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli, dan ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik. Demikian penjelasan dari materi pemakaian huruf dan penulisan kata. Saya ucapkan terima kasih.